Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Caroline Vince. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Bahasa Indonesia, Universitas Pasundan. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Makarios, Jakarta Barat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, masih kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Biar lebih semangat, baik, luar biasa gitu ya. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ketua kelas menyiapkan. Kalau kita berhasil dalam doa sekarang. Thanks to Miss Olin. Selamat pagi Bu Olin. Selamat pagi anak-anakku, silakan duduk. Oke. Karena kelas ini hari ini sehat semua, saya akan absensi terlebih dahulu ya. Kita cek kehadiran. Sharon hadir. Jesslyn hadir. Jonathan, Jesua. Puji Tuhan, cuma Febrina ya hari ini yang tidak hadir. Oke. Baik, Miss sudah cek kehadiran. Selanjutnya kita akan melakukan literasi. Silakan dikeluarkan buku yang akan kalian baca. Buku apa saja silakan dikeluarkan. Harus buku yang kalian sukai ya. Baik. Jesua hari ini baca apa Jesua? Baca apa? Boleh, boleh. Judulnya apa? Why ya, bagus ya. Baca apa hari ini? Oke, baik. Ibu Olin berikan waktu untuk literasi selama 5 menit ya. Nanti kalian tuangkan ke dalam postingan Google Classroom literasinya. Oke, baik, waktu literasi telah selesai. Silakan tutup bukunya. Kita boleh bangkit berdiri. Kita akan ada motivasi sebentar melalui video senam penguin. Wah, siapa yang hari ini sudah olahraga? Ada? Oh, olahraganya nge-gym, katanya Michael. Yang lain olahraganya apa? Lari? Jalan di tempat? Oke, kita akan ada senam penguin sebentar. Yang di belakang harus lebih semangat pokoknya ya, dari Miss Olin. Putar. Balik. Muter lagi. Balik. Mana ekspresinya? Oke, cukup. Bagaimana, lelah? Lelah? Coba dipegang dadanya, jantungnya gimana? Berdetak nggak? Masih berdetak nggak? Masih bisa bernapas tidak? Masih ya, masih bisa bernapas ya. Oke, silakan buka device-nya. Nanti kita akan analogikan ya dengan pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya, kita buka device, kemudian kita lakukan pretest. Oke, baik. Kita akan melakukan pretest dengan jumlah soal 5.
Kemudian waktunya adalah satu soal kurang lebih 10-15 detik. Oke, silakan masuk ke linknya. Kemudian kodenya adalah 667586. Oke, baik. Kita akan cek siapa saja yang sudah masuk. Apa ya? Juara 3-nya Febrina, juara 2-nya Jonathan, juara 1-nya B. Oke, B nih ya ternyata. Baiklah, Miss Olin ikut senang. Oke, soalnya susah. Menurut kalian susah tidak? Tidak. Oke, sebenarnya Evan tolong perhatikan ke depan. Tutup buku IPS-nya Evan, buku IPA ya. Tutup, masukkan ke dalam kolong, Oke, baik. Sebenarnya pretest tadi itu adalah materi yang belum kalian pelajari. Masih ingat materi pertemuan minggu lalu? Pertemuannya apa? Tentang apa? Tentang teks laporan hasil observasi. Tapi kalian adalah mendefinisikan. Oke, pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks apa? Ada yang bisa jawab? Teks laporan observasi. Bagus Sharon. Apa yang Sharon tahu atau ingat minggu lalu? Kita bahas tentang apa? Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kemudian Definisinya. Definisinya. Setelah itu apa lagi? Selain ciri-ciri itu apa lagi ada? Strukturnya. Oke, strukturnya. Baik, tepuk tangan untuk Sharon ya. Hari ini Bu Olin akan kasih info ke kalian. Tujuan kita hari ini ada struktur dan kebahasaan. Maka kita akan menelaah struktur dan kebahasaan itu sendiri, oke? Sampai sini jelas? Jelas? Jelas. Oke. Selain itu kita juga akan mengkritik prinsip penggunaan kata atau kalimat atau paragraf. Siapa yang tadi malam melihat postingan Bu Olin di Google Classroom? Ada yang lihat? Kalau lihat boleh angkat tangan. Kita akan melihat sebuah tayangan ya. Tolong kalian catat bagian pentingnya, lalu kita akan berpendapat menggunakan Mentimeter. Nah, ini adalah karya Production House Makarios ya. Kalian perhatikan dari segi teks video ini, kamu lihat dia observasi apa. Oke, nanti kalian bisa utarakan pendapat kalian.
Oke, sebelum kalian menuangkan pendapat di Mentimeter, kita akan membentuk kelompok. Silakan berkelompok sesuai dengan postingan yang ada di Google Classroom. Oke, ini daftar kelompoknya. Boleh hitung sampai 10 ya, duduk berkelompok. Silakan. 1, 2, 3, 4. Ini ada Abed ya, Ben, Messi, Rafael. 4, 5, 6. Mungkin bisa dibentuk kotak-kotak. Dibentuk kotak-kotak. Nah, bagus Rafael dengan Messi. Ini juga dong, dibentuk kotak dong. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, baik. Silakan tuangkan pendapat Anda yang ada di tayangan video tadi. Oke. Ini kalian buka menti.com, kemudian kodenya yang paling atas. 74595598. Silakan kemukakan pendapat Anda, apa yang Anda temui dari observasi yang ada di dalam video tadi. Itu observasi tentang apa? Sekolah apa? Di mana? Lalu apa yang kalian lihat? Mungkin ada taman kanak-kanaknya, ada SMP-nya gitu. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Observasi tentang apa? Tentang lingkungan apa? Titik-titik. Ada apa saja di sana? Kemudian siapa saja yang ada di sana kalau kalian kenal? Kalau tidak kenal, sebutkan ciri-cirinya begitu. Ada aktivitas murid. Lalu ada fasilitas sekolah, ada lapangan bola basket, ada serdaru. Aduh, kok nggak ada misolin ya? Kok nggak ada misolin sih? Oh, nggak ada ya. Ada lapangan bola basket, ada New Start. Ada apa lagi? Aduh. Ada Memindi mungkin? Ada nggak di video tadi? Ada ya. Ada Lab Science, ada Seremon ganteng, wow. Ada Memeng, ada tempat membaca buku. Oke, dan kebetulan kalian juga sekolah di Makarios. Oke. Baik, cukup. Pendapatnya kita kunci. Sudah semua? Ada yang belum berpendapat? Siapa yang belum? Jos, silakan kita tunggu sebentar. Ada makanan. Ada makanan. Ada makanan sama dia. Ada guru-guru yang keren, security yang sopan. Oke, baik, terima kasih sudah mengutarakan pendapat melalui tayangan video tadi. Sini Bu Olin akan menjelaskan. Baik. Apa sih kaitan kita tadi bergerak bersama? Sebenarnya apa sih? Ini masih membahas topik pertemuan sebelumnya. Minggu lalu kita kan sudah belajar tentang obesitas ya, penyakit obesitas yang menyerang melalui makanan. Di sini siapa yang doyan makan? Kemarin makan ramen Seirok nggak? Harganya cuma 10.000 tuh. Ramen Seirok, tapi cuma kemarin terakhir. Kemudian mungkin bisa menghadap ke saya, semuanya fokus. Nah, gitu dong. Selain itu, analoginya adalah kaitannya adalah supaya kalian bergerak dan mengobservasi diri kalian sendiri. Benar tidak? Bisa nggak lihat kalian observasi diri sendiri? Bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kalian bisa untuk mengatur hidup kalian. Dengan cara apa, Messi? Berolahraga. Oke. Dengan cara apa? Menjaga pola hidup sehat. Oke, pola hidup sehat. Olahraga, pola hidup sehat, apa lagi? Memperhatikan diri sendiri. Perhatikan diri sendiri, sama dia? Makan. Nah, jadi makanannya itu harus dijaga. Nah, saya juga termasuk yang agak sedikit itu ya, titik-titik lah. Oke, jadi kalian sudah mengobservasi diri sendiri. Kemudian pertemuan hari ini kalian observasi video lingkungan sekolah. Apa yang kalian lihat di lingkungan sekolah? Tadi di sini kalian berpendapat. Oke nih. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan juga kebahasaan. Oke, struktur kebahasaan. Di dalam struktur laporan observasi ada definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan simpulan. Oke.
Baik. Yang pertama di dalam struktur itu ada orang yang membuat laporan. Kemudian ada objek yang diamati, lalu ada waktu pengamatan, tempat, tujuan, hasil, simpulan. Kalau kalian mengamati video kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Bisa kan? Kalau mengamati apa lagi yang bisa? Kira-kira. Mengamati apa, Angelo? Mengamati teks. Kemudian mengamati apa lagi? Gambar, apa lagi? Orang lain bisa tidak? Saya amati Joshua bisa tidak? Joshua mati Angelo bisa tidak? Bisa nggak Jos? Bisa kan? Jadi apapun bisa diamati. Namun, Rafael mungkin lebih fokus. Namun tujuan untuk mempelajari teks ini adalah pengamatan secara observasi yang dilakukan dengan menunjukkanlah laporan. Yang pertama ada pelapornya, kemudian ada objeknya apa saja yang kita amati, kemudian ada waktunya, tempatnya, tujuannya, hasilnya, simpulannya, sehingga laporannya bersifat ilmiah. Oke, ada yang pernah buat laporan ilmiah waktu SD? Ada yang belum pernah sekolah? Oh, kan? Kirain di kelas ini ada yang belum pernah sekolah. Rafael kok sedih? Kenapa Rafael? Oh, ngantuk. Selanjutnya. Oke, baik, kita sudah memahami mengenai materi mengenai struktur. Ada pertanyaan? Ya, Ben, silakan Ben. Sebentar, Ben. Apakah laporan observasi boleh nggak tidak ditulis sesuai strukturnya? Laporan observasi boleh apa tidak ditulis tidak sesuai struktur ya? Oke, bagus. Pertanyaan kritis ya dari Ben, tepuk tangan. Ada yang bisa menanggapi? Ada yang bisa menanggapi? Boleh atau tidak laporan itu ditulis tidak sesuai struktur? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jawabannya. Jonathan tadi bilang tidak ya? Iya, jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Apa gunanya dong kita mempelajari struktur kalau kita tulis tidak sesuai struktur? Benar atau tidak? Karena struktur itu adalah susunan. Apakah hidup Ben sudah sesuai dengan struktur? Bukan struktur observasi, maksudnya sudah sesuai susunan atau tidak hidup kamu. Apakah kamu ke sekolah itu makan dulu, atau kamu misalnya mandinya jam 12 malam. Nah, apakah sudah sesuai tatanan? Sudah kan? Nah itu, jadi harus sesuai. Kalau teks ini ditulis berantakan, berarti dia tidak mengetahui struktur laporan observasi, gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya aspek kebahasaan. Yang pertama ada imbuhan asing. Lalu ada kalimat efektif, lalu ada huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Tanda titik kalian tahu yang mana anak-anak? Tahu. Yang mana Joshua tanda titik? Titik ya, gini ya. Gitu ya, oke. Huruf kapital? Yang mana Evan? Yang besar. Oh, jangan ke saya dong besarnya, oke. Tanda koma? Tanda koma? Oke, koma ya. Kalimat efektif sesuai dengan pola kalimat. Oke, imbuhan asing. Imbuhan asing tahu? Apa kira-kira imbuhan asing? Contoh ya, bahasa Inggris itu production kan. Tapi ketika masuk ke bahasa Indonesia dia akan meredup menjadi produksi. Benar atau tidak? Benar. Setiap yang akhiran tion akan dimasukkan menjadi C, organization, organisasi, benar nggak? Apalagi complication, komplikasi, apalagi? Apalagi? Protection, transportation menjadi transportasi, apalagi kira-kira imbuhan asing yang ada di penelitian, Michael, di jurnal-jurnal penelitian? Apa kira-kira? Apa? Observasi dari observation, benar tidak? Nasi dari nation, berarti kamu harus, apalagi jadi anak SD ya, balik ke SD ya, harus belajar. Oke, itulah imbuhan asing ya. Dari aspek kebahasan ada pertanyaan? Nih, misalnya ada ekstra, kemudian ada anti, ada bi, apalagi? Isasi, infrastruktur, infrared. Oke.
Itu ya. Sampai sini aspek bahasaan ada pertanyaan? Oke, baik, setelah kalian melihat tayangan Salindia tadi, kini saatnya kita akan mengerjakan latihan atau lembar kerja peserta didik ya. Ini Bu Olin bagikan per kelompok. Oke, di situ ada petunjuk kerjanya. Silakan diperhatikan baik-baik LKPD-nya. Oke, Bu Olin akan menjelaskan sedikit tentang LKPD. Yang pertama kalian baca teks yang ada di sini, yang ada di LKPD, coba lihat teksnya. Lalu kalian jawab pertanyaannya. Kemudian kalian buat ke dalam Canva atau Google Slide interaktif. Nanti akan dipresentasikan. Oke, sudah jelas? Oke, bagaimana Jonathan, ada pertanyaan kelompok ini? Nanti kamu di sini, kamu baca dulu betul. Nanti kamu jawab pertanyaan ini. Lalu nanti dipresentasikan ya temuan dari teks ini. Jawabannya ditulis di Canva. Iya betul. Nanti kamu presentasikan ya, buat semaksimal mungkin, oke? Oke. Jelas ya kelompok 3 dan 4? Kelompok 1 ada pertanyaan? Bagaimana? Oh yang ini Sharon ya, oke. Jadi yang ini kamu ambil dari teks, lalu kamu lihat sini, kemudian kamu masukkan ke dalam Canva, oke? Nanti jawabannya masukkan ke dalam Canva lalu dipresentasikan. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Evan, jelas? Kelompok ini ada pertanyaan? Apa sudah cukup jelas? Yang mana, Rafael? Bagaimana? Iya, semuanya. Masuk ke dalam Google Slide. Di teks ini, yang tadi. Iya. Oke. Oke, baik. Waktu pengerjaan LKPD 1 selama 15 menit telah berakhir. Apakah sudah selesai? Sudah. Puji Tuhan, mantap, luar biasa. Silakan bergabung ke link. Kita akan lakukan presentasi dimulai dari kelompok siapa yang sudah siap. Oke, kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, lalu kelompok 2 dan 4 terakhir ya. Silakan kelompok 1 boleh maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Anggota kelompok kita ada Sharon, ada Michelle, ada aku, Evan, dan Michael. Di nomor 1, apa tujuan teks laporan hasil observasi itu? Tujuannya adalah membuat orang lain menjadi bertanggung jawab atas kebersihan diri dan lingkungannya sehingga kita semua bisa terhindar dari penyakit. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Baik, terima kasih kelompok 1 Terima kasih kepada kelompok 1 telah melakukan presentasi dengan baik, sehingga di sini Miss Olin sudah memberikan penilaian karena sudah memaparkan jawaban secara kritis. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan
mempresentasikan hasil diskusi dan jawaban kami. Anggota grup 3 adalah yang pertama ada Joshua, yang kedua ada Gaby, yang ketiga ada Ingrid, yang keempat ada saya itu Angelo, yang kelima atau yang terakhir ada Amadea. Oke, soalnya yaitu tuliskan kalimat fakta teks laporan hasil observasi. Jawabannya adalah di paragraf kedua terdapat sekolah SMP Negeri 14 Kota Serang merupakan sekolah dengan fasilitas kebersihan yang cukup memadai. Siswa dan warga sekolah dihimbau untuk memperhatikan kebersihan benda mati dan benda hidup yang ada di lingkungan sekolah. Pihak Gorgen dibantu dengan warga sekolah menambah bunga dan tumbuhan untuk mempercantik lingkungan setiap kelas. Sekian presentasi kami, Tuhan memberkati. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baiklah. Tadi kelompok 3 telah memaparkan pertanyaan nomor 3 secara kritis dan juga dengan teliti dan cermat. Kita akan lanjutkan presentasinya ke kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi kami. Anggota kami ada Rafael, saya Ben, dan Abednego Messi. Kita akan menjawab pertanyaan, kita akan menuliskan isi yang dibicarakan pada teks laporan hasil observasi. Jawabannya sekolah SMP Negeri 14 Kota Serang merupakan sekolah dengan fasilitas kebersihan yang cukup memadai. Tak hanya itu, sekolah ini dibantu Go Green untuk menanam tanaman untuk mempercantik setiap kelas. Setelah itu, di masing-masing kelas juga tersedia satu tempat sampah dan setelah pulang sekolah, mereka membersihkan sesuai jadwal piket. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati. Terima kasih kelompok 2. Kita akan lanjutkan ke kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selamat pagi semuanya. Sekarang kami kelompok 4 akan presentasi tentang hasil observasi. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu tujuan teks. Jadi tujuan dari teks observasi yang kita sudah baca yaitu menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan di dalam lingkungan sekolah. Nomor 2, isi teks. Teks tersebut berisi tentang himbauan untuk menjaga kebersihan sekolah dan juga tentang SMP Negeri 14 untuk memiliki fasilitas dan kebersihan yang hebat. Kalimat faktanya adalah sekolah SMP Negeri 44 Kota Serang merupakan sekolah dengan fasilitas kebersihan yang cukup memadai. Sekolah juga harus diperhatikan supaya siswa, guru, tenaga pendidik, dan kepala sekolah terhindar penyakit. Budaya hidup sehat akan memberikan banyak manfaat, dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia. Terima kasih sudah mendengar presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, Oke, baiklah. Terima kasih kepada semua kelompok. Alangkah baiknya kita melakukan post test. Silakan dibuka device-nya. Ini adalah bagian terakhir dari penyelidikan masalah yang sudah kita lakukan. Kita sudah meneliti mengenai lingkungan
sekolah dan mengobservasi yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut secara cermat, kritis, dan teliti. Oke, baiklah, kita sudah masuk ke pertemuan kita yang terakhir di pertemuan kali ini. Maka Miss Olin akan memberikan penguatan tentang apa yang kita pelajari hari ini, bahwa kita telah melakukan teks laporan hasil observasi dengan menelaah struktur dan kebahasan dalam teks laporan observasi. Mungkin ada yang ingin memberikan refleksi dari anak-anak? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, berarti Sharon dan Joshua. Kepada Sharon, silakan Sharon. Boleh ke depan. Refleksi pembelajaran hari ini ya. Oke, mungkin. Pegang. Silakan Sharon. Mohon perhatikan Jonathan dan Josh. Ya, hari ini kita udah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Ya, kita udah belajar strukturnya, terus kaidah kebahasaannya, dan juga kita udah mencoba untuk mengobservasi video dan teks. Oke, baik, ada lagi? Udah. Cukup. Oke, tepuk tangan untuk Sharon. Luar biasa Sharon. Silakan Joshua. Jadi kita hari ini udah belajar tentang hasil teks observasi, dari strukturnya, definisinya, terus kita juga tadi udah mengobservasi dari teks dan video. Oke, baiklah. Kita juga sudah tadi melihat ya. Oke, tepuk tangan untuk Joshua dengan Sharon. Puji Tuhan, pembelajaran hari ini telah berakhir. Apa kalian semua bahagia? Bahagia? Bahagia, puji Tuhan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu dengan cara menyimpulkan. Oke, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Silakan. Siapa? Oke, silakan Rafael. Kita berdoa, Tuhan sekalian telah selesai pelajaran bahasa Indonesia kami, berkati kami agar kami dapat mengingat apa yang Miss Olin katakan. Terima kasih atas Yesus, kami sadar dulu dan cukup saya. Amin. Parting ke Miss Olin. Terima kasih Bu Olin. Sama-sama anak-anakku, silakan. Sama-sama anak-anakku, silakan duduk.